Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan poster untuk memenuhi tugas proyek SPP kami. Perkenalkan, nama saya Bapak Jubrita Sugiarto dengan NIM 250332621035. Perkenalkan, nama saya Gaiska Rizky dengan NIM 250332617941. Saya Hanum Melody dengan NIM 250332600711. Saya Hawa Safira dengan NIM 2503326100. Saya Nadia Kamil Humaira dengan NIM 250332622256. Saya dengan Lawan Aura Firas dengan NIM 250332621334. Cuaca yang tidak menentu di Kota Malang dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Perubahan suhu yang drastis, curah hujan yang tinggi, serta pergantian musim yang sulit diprediksi dapat menurunkan daya tahan tubuh, sehingga masyarakat menjadi lebih rentan terhadap berbagai penyakit, seperti flu, batuk, dan gangguan pernapasan lainnya. Kondisi ini semakin diperparah oleh aktivitas masyarakat yang padat dan kurangnya perhatian terhadap pola hidup sehat. Penurunan daya tahan tubuh menjadi masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius, karena imunitas tubuh berperan penting dalam menjaga produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif yang mudah diterapkan, terjangkau, dan berasal dari bahan alami untuk membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Salah satu alternatif alami yang dapat dimanfaatkan adalah konsumsi wedang jahe. Jahe dikenal memiliki kandungan antioksidan dan senyawa aktif yang bermanfaat untuk menghangatkan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, serta membantu melawan infeksi. Wedang jahe juga mudah dibuat menggunakan bahan yang sederhana dan telah menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Indonesia. Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, ada beberapa SDGs yang relevan, yaitu yang pertama SDGs 2, yakni Zero Hunger. Pemanfaatan jahe sejalan dengan SDG 2, khususnya dalam aspek peningkatan kualitas gizi dan pemanfaatan sumber pangan lokal. Pengolahan jahe menjadi pupuk meningkatkan nilai tambah, daya simpan, serta ketersediaan pangan bergizi yang dapat dikonsumsi secara berkelanjutan oleh masyarakat. Yang kedua, SDG 3, yaitu Good Health and Well-being. Konsumsi bubuk jahe sebagai pangan fungsional mendukung pencapaian SDG 3, karena kandungan senyawa bioaktif seperti gingerol berperan sebagai antioksidan dan antiinflamasi yang membantu menjaga imunitas tubuh, terutama saat terjadi perubahan cuaca yang ekstrim. Dan yang terakhir SDG 12, yaitu Responsible Consumption and Production. Dari perspektif keberlanjutan, konsumsi bubuk jahe mencerminkan penerapan SDG 12. Pemanfaatan bahan alami lokal mendorong pola konsumsi yang lebih sehat dan bertanggung jawab, sekaligus mendukung praktik produksi pangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, dari ketiga SDG yang telah disampaikan sebelumnya, yang paling kami fokuskan yaitu di SDG 3 atau Good Health and Well-being. Pada analisis sains, kami meninjau kandungan senyawa bioaktif yang terdapat dalam jahe. Jahe dikenal sebagai tanaman yang kaya akan bermanfaat dan salah satunya yaitu dalam meningkatkan sistem imun tubuh. Lalu yang kedua yaitu sogaol, yaitu senyawa yang terbentuk saat jahe dikeringkan. Nah, senyawa ini membantu dalam mengurangi peradangan. Yang ketiga yaitu senyawa zingeron yang memiliki sifat antibakteri dan antivirus. Nah, senyawa ini berfungsi untuk sebagai menghambat pertumbuhan bakteri dan virus. Dengan kandungan tersebut, jahe dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan sistem imun tubuh dan menjaga imunitas tubuh. Lalu pada bagian analisis sains ini kami juga menampilkan grafik hasil survei konsumen, di mana ada 11 konsumen yang sudah mengkonsumsi Jamade dan mengisi angket yang sudah kami sediakan. Yang grafik pertama, yaitu seberapa penting memiliki imun tubuh yang baik, di mana 11 konsumen memilih penting untuk memiliki imun tubuh yang baik. Lalu grafik selanjutnya adalah keefektivitasan Jamade untuk menjaga imun tubuh, di mana ke-11 konsumen memilih efektif. Lalu pada grafik selanjutnya adalah kondisi tubuh setelah meminum Jamade, di mana ada 10 responden
memilih kondisi tubuhnya itu baik setelah meminum Jamade dan 1 orang memilih biasa saja. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas konsumen merasakan manfaat positif setelah meminum Jamade. Pada grafik selanjutnya yaitu kepuasan konsumen terhadap produk Jamade, di mana ada 10 konsumen merasa puas dan 1 konsumen merasa kurang puas. Hal ini menandakan bahwa produk Jamade telah memenuhi harapan sebagian besar konsumen. Lalu pada grafik yang terakhir adalah pengetahuan konsumen terhadap kandungan jahe, di mana terdapat 9 responden memilih mereka tahu bahwa kandungan jahe dan manfaat jahe, dan 2 responden memilih mereka kurang tahu. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu adanya edukasi lebih lanjut mengenai manfaat dan kandungan jahe. Berdasarkan grafik survei yang sudah kami tampilkan, dapat dilihat secara umum respon konsumen terhadap Jamade itu sangat positif. Selanjutnya saya akan menjelaskan solusi dan implementasi dari proyek kami. Solusi yang kami tawarkan adalah wedang jahe dalam bentuk bubuk instan. Pertama, jahe dikeringkan dan disangrai untuk mengurangi kadar air dan meningkatkan aroma. Setelah itu, jahe dihaluskan hingga menjadi bubuk instan, sehingga lebih praktis. Produk ini mudah diseduh dan lebih tahan lama dibandingkan jahe segar. Dengan bentuk bubuk, wedang jahe menjadi lebih praktis dikonsumsi, mudah disimpan, dan cocok untuk masyarakat dengan aktivitas tinggi. Solusi ini juga mendukung beberapa tujuan SDG, yaitu SDG 3, meningkatkan kesehatan dan imun tubuh, SDG 12, karena proses produksinya ramah lingkungan dan memanfaatkan bahan alami, dan SDG 2 karena mendukung pemanfaatan pangan lokal yaitu jahe. Dengan demikian, solusi ini tidak hanya praktis, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya pada bagian dampak dan kesimpulan, produk yang kami buat itu yaitu produk Jamade atau jahe bubuk homemade menunjukkan hasil yang cukup nyata dan mudah diterapkan. Pertama, dari dampak dan hasil proyek, kami berhasil menghasilkan bubuk wedang jahe yang siap seduh yang praktis karena tinggal diseduh kapan saja dan lebih tahan lama dibandingkan dengan jahe segar. Nah, ini membuat konsumsi jahe jadi lebih mudah, terutama untuk masyarakat yang ingin minum minuman hangat dan herbal tanpa proses yang ribet. Nah, yang kedua, produk ini juga bisa menjadi alternatif minuman sehat karena memanfaatkan bahan alami yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dengan bentuk bubuk. Nah, jahe juga jadi lebih siap pakai sehingga peluang masyarakat untuk mengkonsumsi minuman herbal secara rutin jadi lebih besar. Nah, yang ketiga, proyek ini juga mendorong pemanfaatan tanaman lokal, khususnya itu jahe yang mudah ditemukan. Nah, artinya selain berdampak pada kesehatan, produk ini juga mempunyai potensi nilai tambah untuk komoditas lokal, baik itu pada kebutuhan rumah tangga maupun peluang pengembangan skala kecil atau yang kita bisa sebut UMKM. Nah, lalu pada refleksi ilmiah dan sosial, nah kami belajar bahwa teknologi sederhana seperti pengiringan, penyaringan, dan penghalusan, nah itu ternyata dapat meningkatkan stabilitas bahan herbal sehingga lebih awet dan praktis, tanpa menghilangkan fungsi utamanya sebagai minuman herbal. Nah, secara sosial ini memberi pengaruh positif karena mendorong kebiasaan hidup yang lebih sehat, sekaligus mendukung langkah keberlanjutan dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Nah, kesimpulannya, Jamade atau jahe bubuk homemade yang kami bikin itu adalah inovasi sederhana namun aplikatif yang menghasilkan minuman jahe dalam bentuk bubuk yang lebih praktis, tahan simpan, dan juga berpotensi mendukung kesehatan masyarakat sekaligus sejalan dengan tujuan keberlanjutan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.